Tersebutlah seorang pemuda bernama Jordi. Jordi ini adalah korban dari kasus santet. Kalau gue lihat dari foto-foto yang dikasih Jordi itu kayak bekas kalau terapi kop gelas panas gitu loh. Ini ada yang bilang jamur lah, ada yang bilang eksim lah. Wah gila eksim. Bukan, ini itu jelas pasti trace-nya gitu. Kiriman Langsung ya. kiriman, iya. Jadi ketika gue nyoba narik energi ulet-ulet sialan putih itu, gue nggak bisa guys. Tiba-tiba gue dapet suara. Dan gue yakin tuh suara bukan dari HB, bukan dari Eli, bukan dari Keris. Tanpa bermaksud seakan bersuara erogan, kayaknya gue denger suara itu dari pusat alias Tuhan. Seakan-akan Tuhan berkata begini, serahkanlah semuanya padaku. Karena energi di universe ini apa sih yang gak berasal dari Tuhan, ya kan? Benar. Anyway, ya udah. Begitu gue melakukan itu, gue serahkan pada Tuhan. Wah beda banget rasanya guys. Ulet-ulet itu di vision batin gue kayak kesedot vakum, kayak kalau film Hollywood yang kayak, wih gue terbang gitu, terbang ke atas semua. Visionnya kayak begitu. Jadi gue tidak mengandalkan kekuatan gue sendiri lagi. Ulet-uletnya tuh vision terbang ke atas semua. Terus aku lihat di angkasa tuh kayak pecah gitu menurut Iya, oh kamu lihat kan? Iya. Nah, kakak nggak lihat, gue nggak lihat kayak gitu. Tapi pokoknya gue cuma tugasnya ke atasin. Dan itu jelas banget suara di batin gue kayak, serahkanlah semuanya pada aku gitu. Ya udah gue serahkan. Mau diapain ya terserah Tuhan. Kak, itu mau nanya nih, si HB-nya Jordi gimana? Dia diem aja, ada Richard update. itu. Iya, si Richard itu ngapain? Kan Rahma bantu ini. Tapi kan HB kan biasanya kan yang kita tanganin biasa kasus itu HB itu banyak terlibat sih. Oh oke. Nah HB-nya memang dia diam aja sih, dia hanya menyaksikan gue. HB sebenarnya Richard itu benar-benar interfere pas yang kakak megang tangannya kan. Iya. Itu the only time Netralisir. Richard interfere gila-gilaan. Yang lainnya ketika Rahma coba suruh giniin tangan Jordi dan pas gue narik ulet-ulet sialan itu, Dia ngeliatin aja. Richard hanya ngeliatin Oh berarti aja. timelinenya HB dulu baru ketemu si Rahma. Iya betul. However, oke, kami oke. pikir sudah selesai tuh, sudah selesai netral. Ceritain deh. Oke, tiba-tiba gue tuh dapat message gitu guys. Gue nggak tahu itu suara dari mana. Yang jelas bukan HB gue Keris atau bukan HB Jordi gitu. Dan bukan Berasanya Eli juga. Bukan Eli, bukan. bukan Herbing. Tapi berasa signature-nya tuh kayak dari Angel sih. Iya. Berasanya. Ya, this is not the first time kami merasakan signature angel. Karena kami sendiri juga pernah merasakan signature angel kan di video kami berbincang-bincang bersama Lucifer. Tapi kalau Lucifer kan pangkatnya Seraphim dia di atas malaikat biasa. Anyway, balik lagi yang kamu dengar dari angel yang kita nggak ketahui itu, kami nggak tahu itu siapa itu. Kita nggak tahu itu siapa. Jadi dia bilang kalau si Jordi ini mesti makan jahe dan kacang merah. Yep. Nah, di saat kami berpikir kasusnya sudah selesai, kami sudah siap-siap pamit mau pulang. Sebenarnya anomali itu tidak pernah tahu kapan kasusnya selesai ya. Betul. Seperti yang kami katakan di menit yang nggak tahu berapa, anomali tidak pernah punya SOP. The only SOP kami adalah hubungi HB yang bersangkutan, siapapun klien kami, dan berpasrah semuanya pada Tuhan. Kami nggak punya SOP lain. Kami nggak pernah bawa air suci, kitab apa kami nggak bawa. Ya kami pakai baju lah tapi whatever. Anyway, di saat gua berpikir udah selesai, tahu-tahu dong ke-connect sama jinnya. Bukan Maksudnya? Rahma ya, bukan Rahma, jin yang nyerang Nyantet Jordi. Jordi. Iya. Jadi tiba-tiba gua ngerasa gini, Jess, kok ini rasanya signature jin yang nyerang Jordi. Dan bener tiba-tiba ada suara gitu, batin, abstrak. Suaranya bilang gini ke kakak kan, ke gue bilang gini, kalian hebat juga bisa nyabut ulet. Bukan ulet, energi-energi itu. Siapa kalian? Gitu kan. Oke. Disitulah kami takut, tapi kami memberanikan diri juga untuk kenalan sama jinnya. Iya. Akhirnya gue memberanikan diri dengan salam jin ya, yang kami nggak bisa beritahu di sini sekarang. Kami bilang, salam, siapa namamu gitu. Gue bilang gitu ke dia. Lalu akhirnya dia kasih tahu namanya Kozriyah. Iya. Ya jinnya namanya Kozriyah. Dan itu jarak jauh guys. Rahma masih ada di situ tuh Lin. Ya masih ada. Oh Rahma galak banget asli. Rahma Dia bilang, marah lagi. kau siapa kau? Iya. Bikin susah orang saja kayak. Tunjukkan mukamu gitu. Betul, dia bilang gini, kalau kau laki-laki, tunjukkan dirimu sekarang juga di hadapanku, gitu. Ya katanya. menurut Oke. kalian jinnya menunjukkan diri gitu? Ya enggak, Rahma pangeran kayak gitu. Iya. Iya, takut. Terus akhirnya gue bilang udah Rahma, udah stop. Ini nggak ngada-ngada, nggak kesana sombong loh, tapi ya
Emang kalau jinnya datang pun juga Rahma nggak akan bunuh, enggak. Cuma pasti dicaci maki, digoblok-goblokin sama Rahma. Intermezzo guys. Nah, Iya. by the time Rahma masih ada di situ, itu sebenarnya udah lewat dari jam 4 guys. Jadi sebenarnya kayaknya tuh meetingnya telat kayaknya. Iya. I do remember itu udah jam 4-an lebih itu. Iya. Rahma sih kacau sih time managementnya sih. Ya itulah sahabat kami. Anyway, balik lagi ke Kozriah ya. Akhirnya kita terhubung dengan Kozriah. Terus gue nanya, untungnya Kozriah nggak galak ya? Nggak. Dia sangat kooperatif. Dia kooperatif nanya kalian siapa gini. Terus gue cuma bilang gini, ini beneran nggak diada-ada. Kozriah, kami sudah terbiasa berbincang-bincang dan berbicara dengan jin. Kami tahu etika berbicara dengan jin. Kami hanya akan nanya apa yang perlu kami nanya gitu kan Jess. Terus gue tanya, kami nggak akan nanya siapa yang menyuruhmu untuk melukai Jordi. Nggak, kami nggak mau tahu, ya kan? Dan kami nggak ada niat ngebalikin energinya supaya kliennya sana mati. No, that's not the way we do things. That's not the way. Kami hanya nanya sejauh mana Kozriah energimu yang di Jordi bisa dinetralisir, gitu kan? Lalu Kozriah sempat nanya ke kita, oke, siapa nama pasiennya? Berarti Kozriah udah sering nih menangani manusia, bukan menangani manusia, maksudnya menangani santet. Bukan menangani ya, dia yang melakukan santet gitu loh terhadap manusia. Akhirnya kami bilang, Jordi, nama lengkapnya ini Jordi gitu kan. Sebentar aku lihat, oh iya akhirnya. Oke, bagaimana dengan dia gini-gini? Ya masih ada gini, terus kami nanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Kozriah sempat termenung gitu kan. Dia sempat termenung, terus dia bilang, aku tidak bisa mencabut energiku yang sudah ada di dalam badan Jordi. Iya, jadi Kozriah mengatakan, aku tidak bisa. Terus gue tanya sama Kozriah, kenapa lu nggak bisa ngambil lagi energinya? Kan energi, maksudnya itu bahasa casual ya, tapi energimu, kenapa kamu tidak bisa mengambilnya? Karena kalau diambil lagi, itu balik ke Kozriah. Iya, bisa Dan balik guys. kalau cuma luka, ini kami juga udah nanya sama jin-jin lain. Kalau cuma luka, syukur luka. Kalau mati, Kozriah bisa mati alias like literally dead gitu loh. Tergantung satu, Kozriahnya mampu nggak menghandle energinya dia sendiri. Kedua, ya berapa gede tuh yang ditaruh di, kalau dia full power niatnya bunuh manusia terus balik, ya dia juga kena senjata makan tuan istilahnya. Betul. Nah akhirnya Kozriah bilang, aku tidak bisa melakukannya gitu kan. Nah, terus gue bilang, tapi kami tidak bisa menolong Jordi dong gitu kan Jess. Akhirnya tiba-tiba gue dapat insting. Gue bilang gini ke Kozriah, bagaimana jika kalau misalnya energimu bisa dinetralisir dan tidak balik terhadapmu? Jika diizinkan Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin aku bisa berdoa dan mencabut energinya, aku serahkan kembali kepada Tuhan. Itu yang kakak lakukan kan? Dia termenung gitu. Dia bilang, aku tidak siap meninggalkan istri dan anakku. Betul. Ya kan? Terus akhirnya dia bilang, ya udah cepat lakukan. Gue bingung dong, kan gue bilang ke Kozriah, energinya kan pengen gue balikin ke Tuhan yang Maha Kuasa. Apa hubungannya sama istri dan anaknya? Ya kan Jess? Gak ada hubungannya gitu loh. Akhirnya Kozriah bilang, sudah cepat lakukan. Lakukan apa Kozriah? Pegang pundaknya katanya. Iya. Ya udah akhirnya gue literally pegang pundaknya Jordi dari belakang. Terus gue bilang, terus aku mesti ngapain Kozriah? Cepat doa katanya. Cepat Jordi juga suruh doa gitu kan. Akhirnya mereka berdoa terus ya gue juga ikutan sih. Jadi kita bertiga di situ berdoa. Akhirnya gue berdoa dan disinilah ketika gue berdoa guys, ya doa gue standar. Gue hanya bilang kayak gue berkata, Allah Bapa yang Maha Kuasa, tolong netralisir energi ini gini. Pertama nggak ada panik, tahu-tahu guys, gue nggak ngada-ngada, gue melihat dong sosok pencabut nyawa yang kita pernah bahas itu di video yang judulnya video kami Y, sosok malaikat pencabut nyawa, tapi ini yang hitam guys. Iya. Dia bawa Jadi dengan kata lain ini yang demons pencabut nyawa. Gue nggak berani ngomong namanya karena dia nggak mengizinkan kami cerita mengenai dia. Betul. Intinya sosok ini kami kenal 1 hari setelah kami berkenalan dengan Lucifer. Ya kan Jess? Malamnya tuh kami udah capek buat syuting video Lucifer, kami berkenalan dengan sosok ini. Singkat kata dia adalah iblis pencabut nyawa. Jadi ternyata kami juga baru tahu yang mencabut nyawa seseorang itu ada yang sisi putih, ada yang sisi gelap. Yang sisi putih ya udahlah kalian bisa tebak bersama Tuhan atau apapun, you name it. Yang sisi hitam ya good luck.
Itu saja. Oke, begitu dia nongol, sosok pencabut nyawa yang hitam ini nongol, gue tahu dia di situ bukan untuk gue, bukan untuk Jesslyn, bukan untuk Jordi. Ya gue kan sempat mikir dong guys, kayak aduh ini siapa yang mau dicabut nyawanya. Definitely gue langsung tahu itu bukan untuk gue. Dan gue langsung, wah ini jangan-jangan untuk nyabut nyawa jinnya nih. Dan itu kerasa banget, kenceng rasa seperti itu. Akhirnya gue takut guys, gue minta maaf. Gue mohon ke Tuhan kayak untuk memaafkan Kozriah tersebut. Betul. Ya kan? Gue sampai bilang dalam hati, Tuhan aku mohon maaf walaupun aku soul kecil yang gak ada artinya. Namun aku mohon maaf, ampunilah kesalahan Kozriah. Seperti itu kan. Jangan biarkan energinya balik ke Kozriah dan jangan sampai Kozriah terluka. Long story short, kami gak merasakan apa-apa, bla 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 bla. Selesai doa, baru Kozriah ngomong lagi kan. Kozriah baru ngomong, aku tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Aku pikir aku akan mati, kata dia. Jadi ketika Kozriah bilang, aku tidak siap meninggalkan anak dan istriku, gue baru ngerti itu maksudnya. Ketika Kozriah mengatakan, ayo cepat doa, suruh megang pundaknya itu tuh artinya sesosok jin atau seorang jin sudah siap mati, Lin. Itu kayak kalau misalnya kayak mahasiswa skripsi deh, kan pasti malas nunggu sidang kan. Sidang jam 12, mereka udah standby dari jam 11.30, aduh cepetan dong, either fail atau pass gitu doang kan. Sama, itu juga ketika Kozriah udah mengatakan, cepat gitu. Ternyata dia udah siap, either dia mati atau kita yang kalah. Seakan-akan seperti gitu kan, guys. Tapi Kozriah nggak menyangka bahwa ternyata energinya itu tidak balik. Betul. Terus gue tanya, Kozriah, are you okay? Apakah kamu terluka? Tidak. Jadi long story short, Kozriah bisa berkumpul kembali bersama istri dan anaknya. Dan energinya sudah dinetralisir. Gimana cara kerjanya? Jangan tanya kami. We do what we have to do. Kami hanya lakukan apa yang menurut insting kami benar. Dan kami hanya serahkan semuanya pada Tuhan. Kami juga baru tahu bahwa ternyata energi jin itu tidak serta-merta langsung mental gitu loh. Bisa dinetralisir. Dan Rahma menyaksikan the whole thing. Iya. Dan Rahma jadi bilang, gue juga baru tahu bisa begini. Ya kan? Karena biasanya kan either jinnya akhirnya kalah terus dia meninggal. Atau enggak yang mau doain yang meninggal gitu kan. Yes. Biasanya begitu. Kan berapa sering kita dengar bahwa ada kasus didoakan. Kasusnya mungkin jin ya. Yang kalah adalah yang pendoanya. Kan gak selalu melulu menang yang mendoakan. Bisa sakit, bisa mati, bisa kebakaran. Dan itu kisah nyata. Atau kalau pendoanya merasa sehat dan apa-apa orangnya sembuh ya bisa ditebak berarti jinnya yang kena itu. Iya betul. Gitu kira-kira. Akhirnya kami malah menjalin hubungan baik dengan Kozriah. In a way ya, dia nggak tahu dia jin keberapa puluh yang kami kenal. Pokoknya dari sekian banyak kasus yang kita tanganin ya Lin ya, kami nggak pernah sedikit pun bermusuhan dengan jin. Ujung-ujungnya kami selalu make friends with them. Nggak tahu kenapa bisa gitu, tapi ya ujung-ujungnya selalu begitu. Anyway, Kozriah akhirnya mengatakan sama Jordi kayak banyak minum air, ya kan? Jadi ternyata nggak bisa murni hilang total. Kozriah bilang kayak banyak minum air dan tetap berdoa pada Tuhan. Iya. Ya. Walaupun Kozriah yang menyerang Jordi, namun setelah dia mengalami kejadian tadi, dia bilang banyak minum air dan tetap berdoa dan dia bisa berkumpul kembali sama anak dan istrinya. Kami terus terang kami terharu sih. Kami juga nggak menyangka penyelesaiannya seperti itu. Message atau pesan spiritual dari kasus kami kali ini adalah Tuhan itu seakan-akan memberi dan membuka mata kami bahwa ada 1001 cara menangani kasus gaib. Ya kan guys? Kami menangani kasus gaib tuh macam-macam dari arwah, jin, iblis. So far kami belum pernah menemui yang bersifat kekerasan. Ya kan? Ya memang waktu di video kami yang bersama Faye yang dia dikawal 3 jin itu Jesslyn mau dimasukin arwah ya, itu kurang ajar. Tapi most of the time kami nggak pernah melakukan kekerasan. Jadi dari latar belakang agama gue yang mengatakan mengampuni harus sebanyak sekian kali sekian itu, ya gue baru ngerti sih. Ini salah satunya. Nah akhirnya setelah udah selesai, si Jordi bilang sama kita, ini gue salut banget sih, gue salut banget sama Jordi. Kalau dia tuh bilang dia tuh
sama sekali nggak dendam sama jinnya. Yes. Yang penting dia bisa sembuh, dia pasrah, dia doa sama Tuhan. Dia bilang dia nggak dendam guys sama jinnya. Hebat Dia bahkan nggak mau tahu siapa yang ngirim. Iya, dia bahkan Iya. nggak mau tahu. Salut banget sih sama Salut, Jordi. salut. Jadi Jordi, jika lo lagi dengerin video ini, kita mau bilang kayak kami salut banget sama lo, Jor. Nah, setelah hari itu, akhirnya kan gue ada nomornya Jordi kan. Gue tanya ke Jordi, Jordi gimana? Gimana udah baikan gitu? Masih suka balik gak gitu? Terus dia bilang, pertama-tama katanya masih muncul katanya. Kayak 1 biji, tapi 1 biji doang guys, 1 biji tapi di kiri, ini kanannya, kanan kiri. Jadi kalau yang kanan kempes, yang kiri muncul, yang kiri kempes, yang kanan muncul. Biasanya gitu. sebelum kejadian hari kita datang, itu kan by the time jam 5 atau jam 6, udah kayak kumat Wolverine, semuanya, udah kayak iya. Wolverine dia bilang. Iya. Nah pas dia muncul itu ya udah dia minum obat sekali. Nah besok-besoknya, tapi dia udah nggak minum obat lagi. Sampai detik ini, sampai hari ini dia udah nggak minum obat-obat lagi. Dan akhirnya hasilnya kayak foto ini guys. Gila kan, bedanya jauh banget. Jadi mulus guys, jadi totally mulus. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya bisul atau yang sekop-sekop gede tadi tuh udah nggak ada. Udah nggak ada memar-memar sama sekali tuh udah nggak ada. Kita turut senang sih. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk nonton next video karena masih berhubungan dengan santet. Santet lagi guys. Jadi kita nanganin 1 kasus lagi, cuman jaraknya beda 1 Seminggu. Seminggu. Nanganin kasus lagi Klien yang tentang beda. santet Klien yang again. Ya, ini kali ini yang disantet adalah perempuan. Dan perempuan ini adalah salah satu nyonya yang sangat powerful di dalam dunia perdagangan Indonesia. Please hit like, share, and subscribe, and see you next time. Bye-bye.